Mari duduk dulu, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi ada apa nih? Apakah ada yang perlu kita diskusikan? Iya, begini, Pak. Saya merasa murid-murid saya sama sekali tidak menghargai saya sebagai guru baru. Mereka sering sering mengobrol sendiri, tidak mendengarkan saya, menerangkan saya, merasa gagal sebagai guru. Saya paham. Untuk menangani murid-murid memang cukup sulit. Pasti tidak mudah menghadapi situasi seperti ini. Kalau boleh tahu, apa yang Ibu rasakan ketika mereka berperilaku seperti itu? Saya merasa kesal, frustasi, dan jujur saya minder. Saya merasa mereka tidak menghargai saya karena saya sebagai guru baru. Mungkin mereka merasa saya kurang kompeten. Saya sangat memahami itu. Itu perasaan yang sangat sulit untuk dirasakan. Terima kasih sudah berbagi. Baiklah, menurut Ibu, apa keyakinan atau pemikiran yang membuat Anda merasa kesal dan minder? Mungkin menurut saya bahwa sebagai guru, saya harus dihormati dan didengarkan oleh semua murid. Kalau tidak, berarti saya telah gagal. Benar. Wajar untuk berpikir seperti itu. Keyakinan bahwa murid harus menghormati itu benar. Tetapi ketika kita berpikir, jika mereka tidak menghormati kita bahwa kita adalah guru yang gagal, pola pikir kita ini kita sebut sebagai pola pikir irasional. Karena meskipun wajar kita menginginkan respect, tetapi untuk berekspektasi 100% murid akan bisa menghormati kita, itu cukup sulit. Nah, apa menurut Anda, semua murid selalu menghormati guru, bahkan guru berpengalaman sekalipun? Kalau diingat lagi menurut saya, tidak juga. Saya ingat dulu waktu sekolah ada juga guru senior yang kadang diabaikan murid. Benar sekali. Tantangan untuk menangani murid bukan hanya dirasakan oleh guru baru. Guru berpengalaman pun juga tetap merasakan hal seperti itu. Tapi tetap saya merasa ini masalah pribadi saya. Saya mengerti. Pola pikir yang Anda yakini membuat Anda menilai diri Anda secara keseluruhan berdasarkan perilaku murid. Padahal perilaku murid itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal seperti lingkungan mereka, dinamika kelas, usia mereka, atau bahkan suasana hati mereka. Mereka begitu bukan karena Anda sebagai guru, tetapi karena banyak faktor-faktor tertentu lainnya. Bagaimana kalau kita coba ubah keyakinan ini menjadi sesuatu yang lebih rasional? Bisa, Pak, tapi bagaimana caranya? Nah, kita ubah pola pikir dari yang saya harus dihormati, kalau tidak berarti saya gagal total, menjadi sesuatu seperti saya ingin dihormati, tapi jika tidak bukan berarti saya gagal. Tapi saya bisa belajar lebih banyak untuk mengelola kelas. Bagaimana menurut Anda? Saya rasa itu benar, tapi tetap saja susah untuk merasa kesal saat mereka mengobrol di tengah pelajaran. Nah, itu wajar. Emosi memang tidak akan langsung hilang. Dalam beberapa kasus pun memang murid-murid perlu untuk ditegur. Tetapi kita bisa mengelolanya dengan mengubah cara berpikir. Misalnya saat murid mengobrol, Anda berpikir, mereka mengobrol bukan karena saya yang buruk, tetapi mungkin karena kemampuan belajar mereka tidak sesuai dengan gaya mengajar saya. Nah, apa yang Anda rasakan jika berpikir seperti itu? Mungkin saya lebih fokus untuk mencari cara agar bisa menyesuaikan kemampuan belajar peserta didik agar mereka tertarik, bukan malah merasa minder. Nah, tepat sekali. Itu pola pikir yang lebih baik. Nah, coba kita rencanakan apa saja tindakan yang bisa Anda lakukan di kelas untuk membangun hubungan dengan murid. Mungkin saya bisa coba lebih interaktif, seperti memahami kemampuan mereka dalam belajar, mengajak berdiskusi, atau membuat aktivitas yang menarik. Saya juga bisa lebih tegas menempatkan aturan kelas dari awal, tapi tetap ramah.
Nah, itu ide yang sangat bagus. Dan pendekatan seperti itu tidak hanya mengubah pola pikir, tapi juga sudah mengambil langkah nyata. Nah, kalau misalnya ada situasi di mana murid tetap tidak menghargai, apa yang akan Anda katakan pada diri sendiri agar tetap tenang? Saya akan berpikir, itu bukan tentang saya sepenuhnya. Saya sedang belajar dan saya bisa terus memperbaiki cara mengajar saya. Nah, bagus sekali. Itu pola pikir yang lebih rasional dan membantu Anda tetap percaya diri. Nah, sebagai langkah berikutnya, mungkin Anda bisa mencatat bagaimana situasi di kelas selama seminggu ke depan, lalu kita membahas bagaimana perkembangan dan juga tantangan-tantangannya. Baik Pak, saya akan mencobanya. Saya merasa lebih sedikit ringan sekarang. Nah, senang mendengarnya. Saya juga akan berusaha memahamkan murid dan meminta bantuan kepala sekolah dan rekan guru lain agar mereka bisa mengubah perilaku mereka. Tetap saja tidak menghormati guru itu adalah sikap yang tidak baik. Kita lanjutkan pekan depan ya. Kalau ada apa-apa silakan bisa menghubungi saya. Baik, terima kasih banyak. Ya, sama-sama.